Jadi teman-teman, kali ini saya ingin memberikan sebuah narasi yang saya tulis sendiri, tentunya berdasarkan informasi dari narasumber yang saya percaya. Saya yakin di antara kalian pernah mendengar bahwa ada agenda global di tahun 2030 nanti, sebuah sistem yang akan mencengkram segala aspek kehidupan dalam total kontrol digitalisasi. Tapi sebelum penjelasan ke arah sana, saya ingin memberikan sebuah teori ya bisa dikatakan bersifat spekulatif. Jadi pertama saya ingin membawa pikiran Anda bagaimana masa lalu Nusantara ini yang kita pijak ini. Seperti yang kita ketahui, Nusantara telah dipenuhi beberapa struktur-struktur kuno yang usianya jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Salah satu contoh, situs Gunung Padang yang ada di daerah Jawa Barat. Itu bukanlah hanya sekadar tumpukan sebuah batu, melainkan itu adalah sebuah bukti teknologi di masa lampau, bahwa di tanah ini pernah berdiri sebuah peradaban yang mempunyai kecanggihan melampaui logika modern. Jadi hingga saat ini sering kita mendengar bahwa ada narasi yang dibangun Indonesia akan hilang di tahun 2030. Itu semacam sistem bagaikan tangan-tangan tak terlihat yang merusak kedaulatan Nusantara. Mereka yang di luar sana, para elit global, oligarki asing, apapun itu, sering sekali menggambarkan Nusantara ini bukanlah hanya suatu bangsa, namun melainkan sebuah zona yang akan mereka perebutkan. Jadi perlu saya jelaskan, kedaulatan bangsa Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi para elit global di dunia. Mereka ketakutan karena Indonesia memegang kunci untuk meruntuhkan dominasi mereka. Ada sesuatu yang sangat luar biasa tertanam di bawah tanah kita, dalam DNA kita, di jalur-jalur laut sebagai urat nadi dunia. Semua itu bagaikan kekuatan besar, sehingga Indonesia yang bersatu merupakan sebuah ancaman bagi agenda kontrol mereka. Sumber daya alam seperti nikel, tembaga, bauksit, apapun itu bagaikan emas baru yang akan memicu nafsu besar bagi negara-negara adidaya. Bagi mereka semua itu adalah kunci untuk teknologi di masa depan, seperti kendaraan listrik, baterai, serta semua komponen kedirgantaraan canggih, semuanya tertanam di bawah alam tanah Nusantara ini. Mereka sering sekali memberikan slogan atau narasi yang mereka bangun yang bertajuk Revolusi Industri Hijau. Mereka ingin akses tanpa batas, mereka ingin tanpa aturan, dan mereka ingin tanpa gangguan dari pemerintahan yang kuat. Sistem pecah belah atau divide et impera yang mereka mainkan secara halus di bangsa kita, sehingga kita sibuk bertikai dari dalam, tanpa kita sadari perlahan-lahan kekayaan kita dipindahkan ke tangan asing. Semoga saja narasi yang saya ungkapkan ini sebagai bukti bahwa identitas asli kita sebagai induk peradaban atau semacam keturunan teknologi di masa silam. Jadi semangat gotong royong dan tali persaudaraan yang sudah terjalin sejak masa lampau yang dibangun oleh nenek moyang kita, sekarang seakan-akan terputus oleh sistem divide et impera yang mereka mainkan melalui algoritma digital di media sosial, sehingga kita sibuk saling bertikai, saling menjatuhkan, saling membenci hanya untuk hal-hal yang sepele. Dan tanpa disadari, kita semua akan ketergantungan dengan sistem global yang akan mereka agendakan, yang mereka bentuk ke dalam tatanan dunia baru. The New World Order, One World Government, The Great Reset. Ini sebuah agenda besar bagi perancang skenario global dunia, di mana hari ini terlalu kacau untuk dikendalikan dengan sistem yang lama. Mereka menginginkan sebuah awal yang baru, di mana segala sesuatunya terpusat dan terkendali. Dan juga mereka menginginkan integrasi total, di mana kedaulatan bangsa besar dilebur menjadi satu kendali sistemik yang tentu dikomandoi dari pusat kekuatan dunia, yang ingin menghapus batas-batas negara demi kontrol ekonomi digital yang mutlak. Mereka ingin membangun sebuah masa depan di mana setiap jengkal tanah, setiap tetes air, bahkan setiap individu yang ada di Nusantara ini tercatat dan dikendalikan oleh sistem yang mereka rancang. Tahun 2030 akan ditetapkan sebagai batas akhir pencapaian target-target besar ini. So, mari kita tingkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang, bahagia, tertawa, dan saling berbagi di tengah kesulitan ini yang kita sebut sebagai kekuatan guyup dan gotong, yang sebenarnya ini sebuah bentuk pertahanan semesta yang tidak akan bisa dipecahkan oleh kode komputer manapun.
para elit global akan takut dengan kekuatan kolektif ini yang berbasis rasa kasih sayang dan ketulusan. Jadi jangan dibiarkan hanya segelintir orang yang pikirannya terjebak dalam sistem global, sehingga kita tanpa empati, tanpa kasih sayang, penuh dengan kebencian, yang tentunya akan menghambat cita-cita leluhur kita untuk menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia di peradaban masa depan nanti. Semoga saja narasi saya yang ungkapkan ini akan menjadi bahan renungan, sehingga kita selalu dalam keadaan damai. Salam respek.